Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil kerjaan saya yang berupa ujian akhir semester yang diberikan oleh Pak Iqbal dengan mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan. Baiklah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cujinita Pratama Pekpahan, NIM 1811310062, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, jurusan dakwah. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori dan definisi sosiologi perkotaan dan pedesaan. Apakah kalian tahu apa sih teori dan definisi sosiologi perkotaan dan pedesaan itu? Yuk, simak sama-sama. Ya, baiklah. Saya akan menjelaskan sosiologi perkotaan terlebih dahulu, yang mencakup pembahasannya yaitu: pertama, definisi sosiologi perkotaan. Yang kedua, teori sosiologi perkotaan. Yang pertama, definisi sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan adalah bagian dari studi sosiologi tentang gejala sosial yang di dalamnya ada interaksi sosial di wilayah perkotaan. Sosiologi perkotaan mempelajari masyarakat perkotaan dengan berbagai macam interaksi sesuai dengan lingkungan profesinya. Dengan demikian, penduduk yang tinggal di perkotaan akan dipengaruhi oleh kota. Yang kedua adalah teori sosiologi perkotaan. Di teori sosiologi perkotaan ini, ada 4 cakupan pembahasan yang akan dibahas di teori sosiologi perkotaan ini. Yang pertama, teori struktural fungsional. Yang kedua, teori struktural konflik. Yang ketiga, teori interaksionisme simbolik. Yang keempat, teori pertukaran. Baiklah, saya akan menjelaskan keempat teori tersebut. Yang pertama, teori struktural fungsional. Asumsi teori struktural fungsional. Yang pertama, setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang struktur secara relatif mantap dan stabil. Yang kedua, elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Yang ketiga, setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Yang keempat, setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya. Yang kedua, teori struktural konflik. Teori struktural konflik menjelaskan bagaimana struktur memiliki konflik. Konflik ada di mana-mana. Setiap struktur terbangun didasarkan pada paksaan dari berbeda anggotanya atas orang lain. Asumsi teori struktural konflik. Yang pertama, setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada proses perubahan. Perubahan sosial terdapat di mana-mana. Yang kedua, setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan pertikaian dan konflik. Konflik sosial terdapat di mana-mana. Setiap elemen dalam satu masyarakat menyumbangkan disintegrasi dan perubahan. Yang keempat, setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain. Yang ketiga, teori interaksionisme simbolik. Asumsi teori interaksionisme simbolik. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol. Yang kedua, manusia menggunakan simbol untuk saling berkomunikasi. Yang ketiga, manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran. Yang keempat, masyarakat terbentuk, bertahan, dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, untuk mendefinisikan, untuk melakukan refleksi diri, dan untuk melakukan evaluasi. Yang keempat, teori pertukaran. Asumsi teori pertukaran ini, yang pertama, manusia adalah makhluk yang rasional. Dia memperhitungkan untung dan rugi. Yang kedua, perilaku pertukaran sosial terjadi apabila 1. Perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain. 2.
Perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, transaksi-transaksi pertukaran terjadi hanya apabila hanya pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sosiologi pedesaan yang mencakup pembahasan yang pertama, definisi sosiologi pedesaan, yang kedua, teori sosiologi pedesaan. Definisi sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan adalah suatu studi yang mempelajari kehidupan masyarakat di pedesaan, yaitu mengenai perilaku, struktur sosial, organisasi sosial, lembaga, adat, kebiasaan, dan perubahan sosial, serta bagaimana memecahkan persoalan di pedesaan. Perspektif teori sosiologi pedesaan. Ada 5 pembahasan di teori sosiologi pedesaan ini. Yang pertama, perspektif teori struktural fungsional. Yang kedua, perspektif teori konflik. Yang ketiga, perspektif teori interaksionisme simbolik. Yang keempat, perspektif teori postkolonialisme. Dan yang kelima, perspektif teori postmodern. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu teori sosiologi pedesaan. Yang pertama, perspektif teori struktural fungsional. Pemikiran teori struktural fungsional lahir berkat sumbangan pemikiran biologis yang disumbangkan oleh Comte dan Herbert Spencer. Masyarakat dianalogikan sebagai organisme biologis. Desa dianggap sebagai fosil, mewakili tradisi masa-masa sebelumnya. Hal ini terjadi karena kultural lack. Durkheim memandang masyarakat merupakan sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsinya masing-masing dan saling menyatu dalam keseimbangan. Selain Durkheim, pemikiran dipengaruhi oleh Max Weber. 1. Visi substantif mengenai tindakan sosial. 2. Strategi dalam menganalisis struktur sosial. Beberapa tokoh sosiologi yang terpengaruh oleh teori fungsionalisme Durkheim, diantaranya Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Peta perspektif struktural fungsional. Ada 3 peta perspektif struktural fungsional. Yang pertama, Emile Durkheim. Masyarakat modern dilihat sebagai keseluruhan organis yang memiliki realitas sendiri yang dipenuhi dengan kebutuhan. Apabila kebutuhan tidak dipenuhi, akan berkembang keadaan patologis. Talcott Parsons. Konsep agil. 1. Adaptation. 2. Goal attainment. 3. Integration. 4. Latency. Robert K. Merton. 1. Fungsional vs disfungsional. 2. Fungsionalisme universal. 3. Indispensability. Kelemahan teori. 1. Bersifat tertutup terhadap proses terjadinya perubahan sosial karena terlalu menekankan order dan kemampanan struktur sosial yang sudah normal. Yang kedua, struktur fungsional mempertahankan status quo dan tidak membuka peran hal lainnya. Yang kedua, perspektif konflik. Tokoh Karl Marx, George Simmel, Lewis A. Kosher, Ralph Dahrendorf memandang keteraturan terjadi karena paksaan dari pihak yang berkuasa. Masyarakat desa dilihat dari analisis kuasa. Masyarakat desa masa kini dianggap sebagai sisa-sisa formasi sosial masa lalu. Masyarakat pra-kapitalis sebagai kelas yang tereksploitir dalam keseluruhan struktur kekuasaannya yang ada. Konflik dalam pandangan Karl Marx. 1. Masyarakat terdiri dari kelas pemilik modal bourgeois
borjois, dan kelas pekerja, proletar. 2. Munculnya tekanan struktural yang menyebabkan alienasi atau individual dan massal. Yang ketiga, mode of production dikendalikan oleh industri. Strategi konflik Marxian modern. A. Kehidupan sosial pada dasarnya merupakan arena konflik atau pertentangan di antara dan di dalam kelompok-kelompok yang bertentangan. B. Sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik merupakan hal penting, sehingga berbagai kelompok berusaha merebutnya. C. Pembagian masyarakat menjadi kelompok yang determinan secara ekonomi dan kelompok yang tersubordinasi. D. Pola-pola sosial dasar suatu masyarakat sangat ditentukan oleh pengaruh sosial dari kelompok yang secara ekonomi merupakan kelompok yang determinan. E. Konflik dan pertentangan merupakan ciri dasar kehidupan sosial, maka perubahan sosial menjadi hal yang umum terjadi. Konflik dalam Max Weber. Melihat konflik secara idealis, tipe konflik selain perbuatan sumber daya ekonomi, konflik arena politik, konflik gagasan cita-cita. Perbedaan pandangan Marx dan Weber. Marx, konflik muncul dalam upaya memperoleh akses terhadap kekuatan-kekuatan produksi. Begitu kekuatan dikembalikan ke seluruh masyarakat, maka konflik dasar tersebut dapat dihapuskan. Begitu kapitalisme digantikan sosialisme, maka kelas-kelas akan terhapuskan dan pertentangan kelas akan terhenti. Weber, pertentangan merupakan prinsip kehidupan sosial yang sangat kukuh dan tidak dapat dihilangkan. Dalam suatu tipe masyarakat masa depan, baik kapitalis, sosialis, dan tipe lainnya, orang-orang akan tetap bertarung memperebutkan sumber daya. Yang ketiga, perspektif interaksionisme simbolik. Tokoh James Mark Baldwin, William James, Charles H. Coley, John Dewey, William E. Thomas, George Herbert Mead. George Herbert Mead, 1934, Mind Self Society. Herbert Blumer, 1937, menciptakan istilah interaksionisme simbolik. Premis interaksionisme simbolik. Yang pertama, individu merespon suatu situasi simbolik, merespon lingkungan, termasuk objek fisik dan sosial berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen di lingkungan tersebut bagi mereka. 2. Makna adalah produk interaksi sosial. Makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. 3. Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Interaksionisme simbolik, aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yaitu komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Individu bersifat aktif, reflektif, dan kreatif, menafsirkan dan menampilkan perilaku yang rumit dan sulit diramalkan. Interaksi dianggap sebagai variabel penting yang menentukan perilaku manusia, bukan struktur masyarakat. Perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra perilaku mereka. Mind, pikiran manusia. Self, diri, interaksi, society, masyarakat. Yang keempat, perspektif postkolonialisme.
Tokoh Edward Said, Homika Baba, Gayatri Spivak. 1. Postkolonial dipahami sebagai periode dan kondisi setelah masa penjajahan kolonial. Postkolonial mengkaji dampak-dampak penjajahan kolonialisme, praktek-praktek penjajahan kolonialisme. 2. Postkolonialisme merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi kaum kolonial Barat terhadap budaya Barat. Negara dunia ketiga harus melepaskan diri dari paham-paham negara jajahan yang masih dianut. Negara ex jajahan harus memiliki identitas sendiri dalam pengembangan sistem kelembagaannya. Konsep pendidikan dan pembangunan yang ada harus mampu untuk melihat manusia sebagai manusia. Contoh, pemertahanan budaya nasional, kearifan lokal, pendidikan Pancasila, dan lain-lain. Yang kelima, postmodern. Tokoh Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Jean Baudrillard, Lyotard. Pertama, merevisi pemikiran modernitas, namun cenderung kembali ke pola pemikiran pra-modern seperti metafisika New Age. Kedua, pemikiran-pemikiran yang terkait dengan dunia sastra dan linguistik. Bahasa yang secara tradisional dipandang sebagai cermin realitas ingin dilampaui oleh kalangan pemikir ini. Ketiga, pemikiran yang merevisi modernisme tanpa menolak mentah-mentah, melainkan melakukan perbaikan di sana-sini yang dirasa perlu. Foucault dan Nietzsche menganggap ilmu pengetahuan terkait dengan kekuasaan. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang definisi dan teori sosiologi perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi dakwah dalam masyarakat desa dan kota. Bagaimana strategi dakwah dalam masyarakat desa dan kota? Saya akan menjelaskan strategi dakwah dalam masyarakat kota terlebih dahulu. Yang pertama, menentukan kualifikasi dai yang cocok berdakwah di masyarakat perkotaan itu adalah dai yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi dari masyarakatnya dan bisa memahami karakter dari masyarakat perkotaan itu sendiri. Yang kedua, penentuan metode yang cocok digunakan di masyarakat kota, yaitu bisa dengan metode bil kolam. Dengan tulisan, karena masyarakat kota merupakan masyarakat yang teknologinya sudah berkembang, maka metode ini bisa digunakan melalui media buku, tabloid, majalah, ataupun media online, dan bisa juga menggunakan metode bil lisan seperti diskusi, ceramah, maupun kajian keislaman seperti berbentuk kajian keislaman majelis taklim. Yang ketiga, penentuan materi-materi yang cocok disampaikan untuk masyarakat perkotaan ini, yang pada dasarnya melihat sesuatu selalu dari segi materi, maka akan terdapat kegelisahan dari aspek rohaniah dan batiniah diri mereka, maka materi yang disampaikan harus bisa merasuk jiwa mereka. Yang selanjutnya, strategi dakwah dalam masyarakat desa. Yang pertama, strategi dakwah dengan metode hikmah, ialah ucapan yang jelas dan diiringi dari dalil-dalil yang mempertegas kebenaran dan menghilangkan keraguan. Metode ini melalui pendekatan ilmiah yang dihadapkan kepada golongan pemikir atau kaum intelektual dengan mengetengahkan bukti-bukti ilmiah yang logis. Yang kedua, strategi dakwah dengan metode bilisan,
yaitu strategi dakwah yang dilaksanakan melalui lisan yang dilakukan dengan cara seperti ceramah, khutbah, dan lain-lain. Yang ketiga, strategi dakwah dengan metode wal mujadalah billati hiya ahsan. Strategi dengan metode mujadalah adalah bertukar pikiran atau berdiskusi. Metode yang ketiga ini melalui pendekatan dialogis untuk menanamkan rasa saling menghargai antara dai dan mad'u. Hal ini juga untuk menguatkan keyakinan dai yang argumentatif dan bahkan dapat mengalahkan argumentasi lawan bicara yang akhirnya dapat menerima apa yang diserukan oleh dai. Metode yang ketiga ini lebih tepat ditujukan kepada golongan pertengahan antara cendekiawan dan awam. Yang keempat, strategi dakwah dengan metode bilhal merupakan dakwah dengan perbuatan nyata di mana aktivitas dakwah dilakukan melalui keteladanan dan tindakan amal nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.